ada konspirasi yang lebih besar yang sedang disembunyikan? Di tengah teriknya siang, suasana di kampus UGM semakin panas. Hanya dalam waktu beberapa hari, tim Kopassus berhasil menggali lebih dalam ke dalam arsip yang sangat terjaga ketat. Mereka menemukan dokumen yang selama ini tersembunyi. Di dalamnya, sebuah bukti yang mengejutkan berhasil ditemukan. Bukan hanya soal ijazah palsu Mulyono, tetapi juga keterlibatan sejumlah pejabat kampus dalam pemalsuan dokumen akademik. Kampus yang selama ini dikenal dengan nama besar dan reputasinya kini dilanda skandal besar. Sebuah dokumen yang terpendam sejak tahun 1985 mengungkapkan bahwa Mulyono, yang telah lama disebut-sebut sebagai seorang alumni Fakultas Kehutanan, tidak pernah terdaftar dalam daftar kelulusan. Bahkan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia pernah menyelesaikan ujian akhir atau memenuhi syarat untuk mendapatkan ijazah dari universitas ini. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah adanya nama-nama pejabat kampus yang menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan kelulusan Mulyono. Ternyata, pemalsuan tersebut melibatkan orang-orang yang selama ini dihormati dan dipercaya di kampus. Ada pejabat tinggi yang terlihat menandatangani surat kelulusan yang tak sesuai prosedur dan memudahkan Mulyono untuk mendapatkan ijazah yang seharusnya tidak pernah ia terima. Di ruang rapat, Wakil Rektor yang sudah semakin tertekan menerima laporan dari tim Kopassus. Wajahnya tampak pucat. Sebelumnya, ia hanya mengira bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah. Tetapi kini ia tahu bahwa skandal yang lebih besar sedang terbuka. Nama baik universitas yang telah ia jaga selama bertahun-tahun kini berada di ujung tanduk. Ini tidak mungkin, gumam Wakil Rektor, sambil menatap laporan yang diserahkan oleh salah seorang anggota tim Kopassus. Jika ini benar, maka tidak hanya Mulyono yang terlibat. Kampus ini akan tercoreng. Pihak kampus segera memanggil semua pejabat yang terkait. Namun, saat mereka mulai memeriksa dokumen lebih lanjut, beberapa di antaranya sudah menghilang. Mereka yang terlibat dalam pemalsuan ijazah itu tampaknya berusaha menutup jejak mereka. Beberapa pejabat yang pernah menandatangani dokumen penting tersebut mulai menyembunyikan diri, dan tidak ada yang bisa dihubungi. Di luar, mahasiswa mulai mendengar bisik-bisik tentang temuan ini. Media kampus mulai memberitakan bahwa ada kejanggalan terkait ijazah Mulyono, meskipun nama aslinya tidak disebutkan secara langsung. Para mahasiswa bertanya-tanya, apakah mereka juga pernah berhubungan dengan oknum-oknum yang terlibat dalam pemalsuan tersebut? Mengingat betapa besarnya nama Universitas Gadjah Mada, skandal ini seolah mengguncang seluruh sistem pendidikan tinggi di Indonesia.